ayat Al-Quran dalam surat Al-Asr yang mengisyaratkan dan memberikan perhatian serta peringatan kepada kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua dan memberikan perhatian khusus kepada manusia. Wal 'asri, dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata qasam, menunjukkan bahwa ini menjadi perhatian buat kita semua. Kita tidak boleh terlena, tidak boleh juga sumpah Allah Subhanahu wa taala akan sesuatu yang disumpah menunjukkan nilai keagungan, nilai keutamaan yang tidak sembarang kepada Allah berikan penekanan sebagai sumpah. Pada umumnya sumpah itu untuk memberikan kenyamanan dan kepercayaan bagi yang bersumpah, tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala hasyalillah, jauh daripada manfaat untuk kembali kepada dirinya. Tetapi sumpah semata-mata memberikan perhatian dan peringatan kepada manusia. Karena itu ketaatan manusia sebesar apapun, setinggi apapun tidak akan pernah mengangkat derajat dan maqam serta keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kemaksiatan dan keingkaran manusia tidak akan pernah meruntuhkan kerajaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimahullah, demi masa. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menggunakan bentuk qasam, sumpah, menunjukkan kepada keseriusan, meminta kepada kita harus serius, tidak boleh lengah, apalagi terlena. Dan Allah menggunakan kata-kata asr, banyak makna yang dikemukakan oleh para ulama tentang asr. Asr secara lughawi, secara kebahasaan, sesuatu yang mencekam ataupun keras, perasaan, sehingga dalam bahasa Persia kadang-kadang air jus itu disebut asir, karena itu adalah inti. Berarti apa? Bahwa Allah terkenal bersumpah dengan menggunakan kata yang dari secara etimologi juga menunjukkan bahwa adanya perhatian khusus, bahwa itu adalah suatu hal yang inti, sari dari seluruh kehidupan manusia, sari dari perjalanan hidup manusia. Maka Allah katakan wal 'asri, sari pati perjalanan hidup manusia yang kemudian diterjemahkan dengan masa, dengan waktu. Padahal waktu bukan sebarang waktu sebenarnya, tetapi mengingatkan kepada kita bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kata asr, di mana roda zaman selalu berjalan terus sesuai dengan tabiat, akan mengelilingi terus, di mana usia manusia menjadi modal utama dan menjadi dasar modal yang sangat tak bernilai, sangat berbeda sekali. Yang tidak mungkin akan kita lepaskan begitu saja, di mana kebahagiaan dan juga kesengsaraan manusia
bergantung daripada bagaimana dia menggunakan masa. Sehingga masa diartikan juga pergerakan waktu, perjalanan waktu, hari-hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun, dan terus akan menuju kepada titik sentral di mana manusia bila tidak memanfaatkannya akan tergilas oleh waktu. Waktu asar, sebagian ahli tafsir yang mengatakan itu waktu asar, wal asri demi waktu asar, yang sering juga dimaknai dengan waktu sholat asar. Sholat asar ada juga yang menamakan sebagai sholat wusta, tengah-tengah. Sehingga ada yang mengatakan tengah-tengahnya waktu sholat itu adalah waktu asar. Ada lagi mengatakan adalah waktu. Tetapi ingin menjelaskan bahwa di waktu asar itu adalah waktu yang sangat sempit sekali manusia untuk mencapai kesempatan yang lebih. Sehingga kalau tidak bisa menempuh perjalanan dengan baik di masa dari fajar sampai kepada maghrib, maka waktu asar waktu yang sangat sempit sekali bagi manusia. Karena itu kadang-kadang kita dalam bekerja, kalau belum mendengar azan asar kayaknya masih lama. Begitu mendengar azan asar, aduh sudah dekat maghrib. Padahal bahwa itu menjadi peringatan. Tak kala terkumandangkan waktu azan asar itu bukan berarti bahwa kita bersiap-siap. Artinya kita memiliki kesempatan tinggal sedikit lagi. Begitu juga berusaha manusia. Dalam satu pengertian lagi bahwa al-asar itu adalah mengisyaratkan kepada miskin yang lebih sempurna lagi. Di situ mengisyaratkan kepada insan kamil demi manusia yang sempurna. Insan kamil. Mengapa? Karena insan kamil ini menjadi kutub bagi alam semesta. Maka dalam kepercayaan wal asr adalah kutub insan kamil yang sama dan alam semesta adalah Allah yang coba di mana Allah akan memenuhi dunia dengan keadilan. Selanjutnya wal asri innal insana lafi khusr, demi masa seluruh manusia. Hal yang ada di dalam kata al-khusra, al-insan itu al-jins. Artinya apa? Jenis manusia siapa saja, mau perempuan mau laki-laki, tanpa melihat genetika keturunan dari siapa, gendernya seperti apa, tidak. Al-insan, semua manusia. Semua manusia memiliki potensi untuk menderita. Tapi khusr, dan khusr itu dalam kamus bahasa di antara Arab biasa khusr itu nuqsan, berkurang. Kenapa orang pebisnis tatkala antara modal yang dikeluarkan dengan income yang didapat itu tidak sebanding, maka dikatakan rugi. Ya, karena berkurang. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa innal insana lafi khusr, semua manusia tidak ada kerugian apa yang diderita oleh manusia. Ternyata bahwa perjalanan hidup manusia, di mana manusia itu memiliki dimensi-dimensi yang berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Paling tidak bahwa kita sepakat manusia ada dimensi materinya dan ada dimensi ilmaterinya, dimensi rohanianya dan dimensi jasariahnya.
tanpa dimensi jasmania. Jasmania yang ini adalah materi. Mau atau tidak mau, maka kita akan terus berkurang. Setiap hari, setiap detik kita akan berkurang. Jangan dipikir kita sekarang usia 15 tahun, usia 17 tahun, usia 18 tahun, usia 20 tahun, masih panjang perjalanan kita. Kita masih sehat. Tidak, akan menuju pada tingkat kerapuhan. Itu alami. Yang tadinya gigi masih utuh, mulai satu persatu berlomba balapan kubur. Yang tadinya kuat manggul 30 kilo, 50 kilo, 10 kilo sudah merasa berat. Ada kekurangan. Dipertahankan sebagaimana apapun juga tetap karena adalah hukum alam. Manusia tidak akan pernah mampu untuk melawan hukum alam yang Allah ciptakan. Karena itu Nabi Khus cepat atau lambat manusia akan mengalami kerugian. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa tidak semuanya manusia akan memberikan kerugian. Betul secara materi manusia semuanya tanpa kecuali akan mengalami kekurangan. Tidak melihat satu orang. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pengecualian kata kunci iman, di mana seluruh perilaku manusia ditentukan pada pola berpikirnya, pola keyakinan yang diyakininya. Keyakinan itu yang akan melahirkan tindakan dari cara berpikirnya. Karena itu kata Imam Ali alaihissalam mengatakan bahwa manusia sebelum melakukan tindakan dosa itu sudah dipandang dosa. Mengapa? Karena tindakan itu lahir dari pola pikir. Maka sudah cukup kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mau menghukum manusia disebabkan bukan karena tindakan perbuatan dosanya, tapi cara berpikir. Berpikir dengan niat sama-sama memiliki beban yang sama. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa manusia itu akan dibangkitkan dengan niat. Kalau kita kembangkan bahwa niat itu juga sangat kuat sekali hubungannya dengan pola pikirnya yang menjadi tindakan akhirnya, maka manusia pun akan dibangkitkan dengan pola pikirnya. Karena itu yang menentukan langkah manusia. Masyaallah subhanallah. Karena itu coba yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama merenungkan kembali tentang hakikat insan diri kita. Beberapa modal besar yang Allah berikan kepada kita. Wujud kita, eksistensi kita, ini adalah modal besar kita untuk melangkah. Mengapa? Karena eksistensi kita ini bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum manusia itu bersyukur atas dasar karunia yang datang kepadanya, maka dia wajib bersyukur atas dasar keberadaannya. Mengapa? Karena keberadaan itu adalah karunia. Termasuk makna rahmat itu adalah nikmat dan adalah faiz, karunia. Untuk mengingatkan kita semua, Amirul Mukminin mengatakan bahwa man tasawwa yawma fahuwa lahu. Siapa yang dua harinya sama, maka dia kita sembilan pekerjaan kita, apa yang kita lakukan, kehidupan kita sehari-hari, perilaku kita sehari-hari, kira-kira sama tidak antara kemarin dan sekarang. Melakukan perbuatan-perbuatan baik saja yang kita lakukan hari ini sama dengan kemarin, itu sudah dalam kategori maghrur, tertipu. Bagaimana kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin?
Imam Ja'far Shadiq alaihissalam menjelaskan juga versi hadis yang sedikit ada perubahan. Manistawa yaumahu fawwahu, barang siapa yang kedua harinya antara kemarin dan sekarang adalah sama, fawwahu. Wa man kana akhiru yawmihi syarrun fawwahu, siapa yang dua hari antara kemarin dan hari ini itu adalah buruk, maka dia akan kita bisa melihat diri kita. Kita termasuk orang yang tertutup, yang hari ini dengan hari kemarin sama-sama keburukan. Bukan keburukan hari kemarin ditutup dengan kebahagiaan hari ini. Maka kata Imam Ja'far Shadiq, malam orang bersuka hari itu. Wa man lam ya'rif az-ziyadah fi nafsihi kana al-nuqsan aqrab. Siapa yang tidak pernah tahu, tidak tahu saya ini ada perubahan ada yang antara kemarin dengan sekarang. Wah, tak tahu, saya tidak pernah mengikuti saya. Kata Imam Ja'far Shadiq, orang yang tidak pernah tahu bahwa hari ini lebih baik daripada hari kemarin atau tidak, maka dia kepada hal yang mengurangi nilai kualitas dirinya itu dekat. Dengan kata lain, kepada bahayanya lebih dekat daripada yang menguntungkan. Kemudian, wa man kana ila nuqsani aqrab fal-maut khairun lahu min al-hayat. Kalau orang dalam hidup lebih dekat kepada nilai-nilai yang negatif, nilai kekurangannya, lebih baik mati. Ternyata kematian lebih baik. Kira-kira riwayat dari Imam Ja'far Shadiq seperti ini mengisyaratkan kepada semua kalau kita berkualifikasi. Jangan sampai kemudian kita ini di antara yang disebutkan tadi kemudian tidak sadar diri bahwa kehidupan kita yang kemarin lebih buruk atau yang sekarang lebih buruk daripada yang kemarin. Dan Imam Ali alaihissalam berkata bahwa nafasul insan tatfa'u ila ajali. Nafas yang kita hembuskan tiap hari, terus tiap saat, tiap detik kita bernafas ini ternyata itu sedang menuju proses menuju ajal kita. Jadi jangan bangga bahwa masih panjang usia kita, masih muda, betul masih muda, tapi gunakan nafas yang kami memiliki nafas yang kita hembuskan ini akan menuju kepada ajal dengan nilai-nilai positif sehingga menjadi akhir yang baik bagi kita semua. Masyaallah muslimin rahmatullah, demikian apa yang saya sampaikan pada fakta yang siang ini, mudah-mudahan memberikan keberkahan dan manfaat bagi diri kita. Pada khutbah khutbah ini saya mengingatkan diri saya pribadi dan kepada jemaah sekalian bahwa marilah kita isi waktu-waktu kita dengan nilai-nilai kebaikan. Karena itu di dalam sabda asal tadi Allah menggunakan kata-kata salih, amal salih itu dengan bentuk plural, dengan bentuk jamak. Wa amal salih bukan wal amal salih. Untuk menunjukkan bahwa amal saleh itu bukan sekedar salat, bukan sekedar puasa, dan bukan haji, bukan sekedar haji, tetapi segala kebaikan. Segala kebaikan yang memiliki akar kepada perbuatan spiritual manusia. Karena itu Imam Ja'far Shadiq memaknai kata-kata amal saleh termasuk di dalamnya adalah al-muasa, empati kepada orang lain, menghargai orang lain, menghargai karya orang lain. Amal saleh ternyata begitu luas. Senyum yang menggembirakan saudara kita itu juga termasuk amal saleh.
Jangan diribetkan amal soleh itu harus lakukan sesuatu amalan yang menyiksa, menguras tenaga. Tidak. Amal soleh kalau kita melihat adanya kekurangan dalam pekerjaan kita, kemudian kita mampu membantu yang memiliki kekurangan, itu juga bagian daripada amal soleh. Jadi kekurangan ditambah oleh itu juga termasuk jenis amal soleh. Jadi amal soleh jangan dibatasi pada perbuatan ibadah yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hubungannya dengan manusia juga. Karena hubungan dengan manusia atas dasar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga dengan sendirinya adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dimensi ilmiah dengan dimensi amalia selalu beriringan. Allah menyebut kata iman sama dengan amal. Makanya Ayatullah Hasan Zaid Al-Amudi ketika menafsirkan ayat Al-Asr atau kata-kata illal ladzina amanu dalam surah Al-Anbiya juga wa 'amilus shalihat, kata-kata iman dimaknai dengan al-quwwah an-nadhariyah, daya berpikir. Karena iman juga harus berangkat dari cara berpikir yang sehat. Iman harus dibangun berdasarkan argumentasi yang kuat. Kemudian apa? Wa 'amilus shalihat quwwah amaliyah, daya praktis. Sehingga manusia dengan daya rasional dan daya praktisnya mampu melejit membangun tinggi melebihi daripada para malaikat. Masyaallah muslimin, mudah-mudahan bayar sudah ini dapat kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwaat innaka samii'un mujibud da'waat ya qadi al-haajaat wa ya kaashif al-muhimmat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. معاشر المسلمين إن الله يأمر بالعدل